Pernah dengar zikir, yang pernah dengar lagu. Nanti di akhirat kuping ditanya, kuping, apa aja yang pernah kau dengar waktu di dunia? Oh, saya sering dengar dangdut. Pernah nggak kau dengar zikir? Oh enggak, karena ustaz kami Wahabi.
وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. Dapat kami sampaikan bahwa Tengku Saidul Aulia merupakan peserta Musabaqah Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2017 mewakili Provinsi Aceh dan alhamdulillah mendapatkan juara terbaik. Salawat Badar dipimpin oleh Tengku Fadlun dan kawan-kawan. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika.
يوم الجد يا إيمان بالقبلتين يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلوات الله عليك. Hadirin disilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulia waring ranu lampuan, mulia rakan mamen suara. Kita sambut kasidang bernuansa Islami yang akan dipersembahkan oleh Adinda Tengku Saidul Aulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ma'bud illallah, la ilaha illallah. Lepas ada susah Oma mengandung dari bulan Fal hingga keluar balai sinyal gewangan gecong geikat ayun gedoda gata balai sinyal gewangan gecong geikat ayun gedoda gata. Lepas ada sayang pemadi getanya malangan urang gata gejaga basirnya mana masih pijit pomang jaibu dijumpa ibu kain jipiyo cung kaya rimba mengenang nafsu sering hanan terus para penio sinolam donya mepajan kemakan non mepajan kemawaleh non tanyo tajunjung syadaduna ya abang guna hai tengku jidang di cowok kaji bonadu ngeri
yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Syekhuna Abi Syarifuddin Maulana dari Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Sebelumnya kami mohon kepada seluruh hadirin para undangan untuk dapat mendengarkan tausiah dengan seksama, penuh penghayatan, serta tidak meninggalkan tempat acara sebelum Abi meninggalkan mimbar kehormatan. Kami mohon kepada seluruh anak-anak yang masih kecil untuk tertib dan mohon kepada emak-emak untuk mengkondisikan dan menjaga para buah hatinya. Kami persilakan kepada Syekhuna Abi Syarifuddin Maulana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang panas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Saudara-saudaraku, Bapak Ibu, para ustadz, tuan guru, pimpinan pesantren ini, hadirin semuanya seiman seakidah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersyukur kepada Allah atas segenap limpahan rahmatnya, nikmatnya maupun amanahnya. Berselawatlah kita kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berselawatlah kita kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim. Kita mohonkan kepada Allah selawat yang kita bacakan kiranya disampaikan Allah kepada beliau. Kita berdoa kepada Allah semoga di akhirat kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kita berdoa kepada Allah semoga Allah membukakan hati kita. Allah berikan kita taufik dan hidayahnya. Allah tetapkan kita pada jalannya. Mari kita mulai dengan membacakan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saudara-saudaraku, Bapak Ibu, hadirin semuanya seiman seakidah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di bak malamnya kita berkumpul tentu dalam rangka memperingati lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buno balik kita berselawat kepada Nabi, di mana pemandu mengatakan mari berdiri. Itu ya kan? Kepunya berdiri. Hah? Untuk apa berdiri di dalam selawat tadi? Untuk apa?
untuk menghormati baginda Nabi. Karena sebagian tempat awak Wahabi protes. Bukan Wahabi. Untuk apa berdiri? Waktu berselawat-selawat itu untuk apa berdiri? Mereka komplain kita berdiri ketika berselawat. Mereka komplain. Bukan hanya mereka tak mau berdiri, tapi komplain. Untuk apa berdiri? Kepulah undang-undangnya. Kalau duduk kenapa rupanya? Dia membantahnya bukan dari hadis, tapi dari pikirannya sendiri. Untuk apa berdiri ketika berselawat kepada Nabi waktu acara maulid? Didayah di mana-mana. Untuk apa berdiri? Kalau duduk kenapa rupanya? Lagian lah dipegang oleh Wahabi. Lalu saya jawab, karena dia tak punya hadis, tak punya dalil, hanya punya kenapa. Kenapanya kon ayat kon hadisnya. Pakon yang ayat kon hadis kon. Untuk apa berdiri? Kenapa berdiri? Kalau duduk kenapa rupanya? Saya balik. Kalau berdiri kenapa rupanya? Ya kalau duduk kenapa rupanya? Kalau berdiri kenapa rupanya? Ya kalau duduk kenapa rupanya? Ya kalau berdiri kenapa rupanya? Terakhir jihad lun jihad. Ya kan? Dia capek, saya juga capek. Terakhir apa dia bilang? Kalau begitu ya udahlah kalian berdiri. Kami enggak. Oh, tidak sesederhana itu. Tidak sesederhana itu. Kenapa rupanya? Dulu Nabi Muhammad sedang duduk bersama Bani Aus. Nabi Muhammad bersabda mengajarkan agama kepada suku Bani Aus di depannya. Tiba-tiba datanglah kepala suku Bani Aus ke tempat tersebut. Suku Bani Aus tetap duduk, tidak berdiri. Apa kata Nabi kepada suku Bani Aus? Nabi mengajarkan adab. Wahai Bani Aus, humu ila sayyidikum. Bani Aus, bedah, kadang kau sambut ketua kalian. Maka ulama mengatakan, kalau kepada kepala suku Bani Aus yang bukan siapa-siapa Nabi menyuruh berdiri menyambutnya, apalagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dah. Ketika Nabi hijrah ke Madinah, orang Madinah sudah mengenal Nabi, tapi belum pernah melihat Nabi. Maka datanglah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. Pada waktu sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, turun ayat wazkur rabbaka fi nafsik. Muhammad, kau sebut Tuhanmu dalam dirimu. Kau sebut Tuhanmu dalam dirimu. Berzikir kau kepada Allah dalam dirimu. Tadarruan wa khifatan, dengan rendah diri dan rasa takut. Syaratnya dua, rendah diri dan rasa takut. Dunal jahri, jangan zikirnya jahar. Maka Wahabi anti zikir jahar. Bek kaprai su, jangan jahar. Dunal jahri, maka nak Wahabi zikirnya diam. Hanasu senang hendak. Yang on penyiungnya hana pernah dengar zikir, yang pernah dengar lagu. Nanti di akhirat kuping ditanya, kuping, apa aja yang pernah kau dengar waktu di dunia? Oh, saya sering dengar dangdut.
Pernah nggak kau dengar zikir? Oh enggak, karena ustaz kami Wahabi mengajarkan zikirnya sir. Umar bin Khattab disebutkan dalam tafsir Ruhul Bayan, ada hadis di situ. Besarkan dikit, jangan diam kali. Maka jadinya sedang-sedang. Datang Wahabi komplain juga sama saya. Ustaz, kenapa zikir di masjid kuat-kuat? Kau bodoh, aku bilang. Yang kuat bukan suaraku, tapi suara mic. Ya. Jadi zikir Nabi Muhammad zikirnya Abu Bakar tadi kecil, kata Nabi kuatkan. Zikir Umar pelankan, artinya yang sedang-sedang. Masa Nabi mengajarkan cara zikir menyalahi ayat yang tadi? Paham? Paham nggak? Mumpung ngayo, mumpung gua jinoni. Apa mungkin Nabi mengajarkan cara zikir Umar dan Abu Bakar menyalahi perintah ayat tadi? Kan begitu. Nah, akhirnya bagaimana? Zikirlah mereka sebagaimana diisyaratkan Nabi. Kata Allah, berzikirlah dunal jahri, jangan besar suara, jangan jahar. Zikirnya jangan jahar. Maka Wahabi tak mau jahar. Maka Wahabi menyerang tengku-tengku di Dayah. Pakon Mbak Dayah, tengku-tengku, abu-abu ketika berzikir jahar. Padahal Allah katakan zikirnya tidak boleh jahar. Kalau kita lanjutkan ayat-ayat, jangan dipotong. Jangan dipotong cakap Tuhan. Cakap Bapak kalau dipotong marah apa enggak? Marah kan? Dona tengah pengahaba, lengkau narik dan pengeh mana? Bengeh. Cakap Allah juga jangan dipotong. Jangan kalian besarkan suara dunal jahri, pajan yang hanjit, dunal jahri yang pajan. Bil adui wal asal, pagi dengan petang. Berarti yang hanjit rayu su ketika berzikir pagi dengan petang. Wahabi melarang zikir semua waktu. Bengau hanjit, lewo hanjit, asa hanjit, maghrib hanjit, isya hanjit. Padahal kata Allah yang hanjit bengau ngan seput. Berarti Wahabi melampaui ayat. Karena dia mengatakan semuanya tak boleh. Apa kata Wahabi? Ya sudah, berarti tengku pun melampaui juga. Masa bengoh di Dayah zikir rayu suci, harusnya bengoh mana? Karena kata Nabi dilarang zikir besar suara pagi dan petang. Kenapa di Dayah itu pagi dan petang pun besar suara? Berarti kalian juga menyalahi ayat ini. Berarti kalian salah, kami salah, kata Wahabi. Kau bodoh lagi. Kan udah jelas, kami tadi semua waktu mengatakan tak boleh. Kalian semua waktu membolehkannya. Kau lihat juga wazkur itu bagaimana? Wazkur, uzkur apa uzkuru? Kalau kau sendiri Muhammad, jangan kau zikir kuat-kuat. Jangan. Ayat ini turunnya di Mekah. Nabi Muhammad sendiri zikir kuat-kuat. Begitu Nabi Muhammad zikir kuat-kuat, kafir marah. Sekarang kita di Aceh zikir kuat-kuat, Wahabi marah. Paham? Dulu Nabi Muhammad zikir kuat-kuat, kafir marah. Sekarang kita zikir kuat-kuat, Wahabi marah. Mumpung
Bila rojih Nabi zikir kuat-kuat tapi bengeh. Ya. Jino Wahabi yang mengeh. Kape hang mengeh le, Wahabi yang mengeh. Nah pernah engkau mendengar orang kape mengkritik zikir jahat? Hana yang tak dengar jino Wahabi mengkritik zikir jahat. Kenapa orang atau kafir marah pagi itu zikir kuat-kuat? Karena orang kafir pagi belum bangun. Ya, kampung ibu-ibu, orang kafir bengong belum bedah. Orang kafir, orang kafir subuh belum bangun. Orang kafir, paham? Orang kafir subuh nggak bangun, paham kan? Hampung sih loh. Orang kafir, ya bengong, anak dah, golong dah. Jangan juga kau kuat-kuat zikirnya waktu petang, karena orang kafir istirahat. Nanti marah. Tak pun kau berzikir Muhammad, mereka marah melihatmu kau lalu lalang, apalagi berzikir. Akhirnya Nabi Muhammad SAW ya tentukan hijrah ke Madinah. Sebelum hijrah, sebelum berangkat menuju rumah Abu Bakar, dia katakan kepada Ali, "Hei Ali, nah, kau tidur di tempatku." Disuruhnya tidur di tempat Nabi, pakai bantal Nabi, selimut Nabi. Padahal Ali tahu tidur di tempat Nabi malam itu bahaya, karena orang kafir mau ngejar Nabi, mau bunuh Nabi. Disuruhnya Ali tidur di tempat itu. Ali siap tidur walaupun bisa mati, karena ini tempat paling bahaya. Kalau saya lah barangkali nolak sih. Jangan aku lah. Yang lain kan ada sahabat yang udah tua-tua gitu. Siap Ali. Ada beberapa orang yang ikhlas betul nyawanya untuk agama. Pertama Nabiullah Ibrahim. Ya, siap dia waktu mau dibakar Namrud. Ketika Namrud menyiapkan api untuk pembakaran Nabiullah Ibrahim, api tak hidup-hidup, datang cicak. Cicakku saja, cicak gini. Datang cicak. Nah, ditiupnya api supaya api tadi hidup. Ngat bagahmu lah. Seberapalah angin yang keluar dari mulut cicak? Seberapa? Tapi cicak pernah bersekongkol dalam pembakaran Nabiullah Ibrahim, maka kalau kau lihat cicak, bunuh, kata Nabi. Hati-hati persekongkolan. Ya. Nah, hati-hati persekongkolan. Karena kadang-kadang kita juga bingung memilah, ya kan? Mana agama kong lucu, mana kong kalingkong. Udah. Siapa lagi selain Ibrahim? Ismail siap untuk disembelih.